Kamana ieu bangsat si bule ieu. Pajarna sieun meureun aing. Pasukan aing 1.700. Diturunkeun ku aing teh ditu. Badan. Hah? Kemana ya? Bangsat ieu si bule. Ngeganggu aing. Teu nyaho meureun aing ieu. Boga wilayah Padepokan. Aing diturunkeun ku aing 1.700. Pajarna gua takutnya sama si bule nih. Sieun. Saya emang kagak takut di sini. Saya yang punya wilayah. Turunin sama gua dari Padepokan gua nih. Ada 1.700 pengikut gua. Kebun di sini semua mau gua ambil nih. Enggak tahu kalau ini wilayah gua. Macem-macem. Kagak tahu ini gua siapa. Siapa gua? Kemana ini? Si bule ini. Si bule kemana ini? Ini kebun semangka, kebun anggur. Mau gua acak-acak nih. Gua ambilin nih semua. Pakai ngomong nggak boleh. Kata siapa nggak boleh? Bule, bule. Bangsat ya lu. Bule. Mana si bule? Lagi tidur kayaknya. Apa takut sama gua? Macem-macem. Gua obrak-abrik nih semua nih. Sembarangan. Sampai melarang-melarang gua ngambilin semangka, ngambilin. Kesel ya gua mah nih sama si bule pakai ngatur-ngatur gua. Emang dia siapa dia? Kirainnya gua takut sama dia. Nggak tahu kalau gua punya Padepokan nih. Gua turunin nih semua. Enak aja. Nggak senang gua dilarang-larang kayak begini. Emangnya dia siapa? Jangan suka macam-macam sama gua. Assalamualaikum. Ini ngapain Pak kesini lagi? Tuh kesini Pak, kesini. Sini. Maksudnya ada apaan kesini tadi teriak-teriak bule-bulean? Ada apa emang? Kemarin gua ditegur nggak terima. Saya tahu sekarang informasi dari warga. Mbak ini namanya Mbak Jainab ya? Apa? Mbak Jainab kan? Ya. Saya baru tahu. Mbak Jainab ini kalau nggak salah nih di utara juga kelakuannya kayak gini. Apa aja Mbak? Apa urusannya sama lu? Mbak ini apa maksudnya kesini lagi? Coba sini saya pendengar nih. Kenapa jauh-jauh aja? Mau buat turunin Bapak lagi mana udah karat? Nggak ada yang nggak karatan emang? Nantang-nantang saja 1.700 pasukan. Jangan macam-macam, ini urusan gua ini. Tadi ngomong apa? Senang gua nih. Saya dengar di situ tadi di dalam katanya saya emang apa namanya pasukan 1.700. Apa maksudnya itu? Mau gua turunin nih. Gua punya Padepokan, gua sekali turunin nih. Awas. Jangan macam-macam sama gua. Terus Mbak nggak terima emang kemarin saya tegur? Enggak. Terus Mbak sekarang maunya apa? Mau menguasai lahan ini semua? Kan kemarin lu dibilangin, yang di sini semua ini
mau gua ambilin apa-apa ge. Jangan Mbak macam-macam. kenapa ngebelakangin saya terus kayak sindel bolong? Maksudnya gimana Mbak ini mau ngambil ini, kan ini bukan hak Mbak ini. Coba ke sini melintir mulu juga kayak kelecek. Maksudnya mau ngambil gimana Mbak? Saya mau tanya, ini kan bukan punya Mbak Jenab kan? Iya, Iya, namanya bagus Mbak Jenab itu kelakuannya. Masya Allah, tabarakallah. Terus apa gimana coba Mbak? Mbak pengen ambil ini semua lahan. atuh iya. Astagfirullahaladzim. Nggak terima. Jangan Mbak, kasihan. Kasihan sama siapa? Astagfirullahaladzim. Mbak nggak ngelihat apa Mbak ini nggak ngelihat? Ini kan udah dicangkulin Mbak sama orang. Udah bertani di Iya sini. tahu. Punya orang tahu. Mau diusir. Macam-macam. Terus Mbak ini diingatkan kemarin kok datang lagi malah marah-marah ke saya. Atuh lu dari kemarin marah sama gua. Ya saya Apa urusannya? kemarin nggak marah. Saya mengingatkan Mbak ini jangan main petik-petik aja. Mana bawa karung, ada bawa Mengingatkan sih keronjong. mengingatkan, tapi nggak Tidak-tidak boleh aja. begitu, sama aja itu mengganggu perusahaan gua. Astagfirullahaladzim. Gua nggak terima digituin. Orang Emangnya yang lu siapa? orang yang nanam, Mbak yang petik hasilnya. Coba kalau Mbak kayak gitu mau nggak digituin? Itu bukan urusan lu, itu urusan gua. Iya, Urusan lu betul. iya saya tahu ini bukan urusan saya, tetapi di sini saya mengingatkan tidak boleh, Mbak Jainab. Apa urusannya tidak boleh, tidak boleh? Bukan hak Mbak. Tapi bukan hak si bule juga menghamil. Saya nggak metik, saya nggak ngambil di sini, mengingatkan. Kasihan ke Bapak Nah, ini. jadi orang jangan suka ikut campur urusan orang. Astagfirullahaladzim. Apa urusannya sama gua mau ambil aja ini semua. Orang menanam di sini, bercocok tanam, bertani, ya Mbak ya. Ketika orang mau panen, ujung-ujung Mbak datang. Main ala-ala Mbak, main petik aja. Itu urusan Nggak gua. boleh Mbak. Tapi itu urusan gua. Bukan urusan si bule. Kenapa si bule kalau mau nggak ngambilin? Ih, saya emang nggak mau. Saya di sini karena hadir di sini dapat pengaduan dari Bapak Idik yang punya lahan tersebut. Iya tahu, mengingatkan, tapi kan itu mengganggu ke gua. Mengganggu itu namanya nyolong, Mbak. Bukan nyolong. Kalau nyolong, gua mah terang-terangan ngambil. Jadi Mbak nggak usah ancam-ancam saya juga. Saya akan turunkan pasukan 1.700. Apa itu maksudnya? Apa takut? Saya nggak takut. Panggil sekarang ke sini. Jangan 1.700, 1.000-an, nggak apa-apa. Saya hadapi. Benar. Ayo silakan. Gua turunin dari padepokan gua. Turunin. Saya tahu. Antek gua. Saya udah dapat informasi juga dari Bang Roy. Lu nggak tahu siapa gua? Tahu saya udah dapat informasi dari Bang Ray Lampung juga. Katanya sosoknya perempuan bukan membule. Iya, setengah tua. Diomongin susah. Itu Mbak Jainab yang biadab katanya di daerah utara. Siapa yang ngomong? Bang Ray. Apa kau? Hah? Ini orang apa sih marah-marah mulu? Ngancam. Udah sana kau. Jangan ke situ, itu ada pohon-pohon buah-buahan. Saya tunggu di sini pasukan kau. Mau 1.700 kayak mau 20.000, saya tunggu. Para sahabat subscriber Bang Bule dimanapun berada, ini saya udah tahu namanya ini Mbak Jainab, tapi ada panjangannya lagi, saya lupa panggilannya Mbak Jainab. Dia itu yang berada di daerah utara. Dia itu suka memeras, suka menindas, contohnya kayak gini. Dia diomongin kemarin malah menantang saya, katanya mau nurunin pasukan 170. Saya tunggu 2.000 juga, nggak apa-apa. Tapi dia ngomongnya mau ke sini lagi. Mudah-mudahan akan tunggu di tempat Bapak Idik. Mudah-mudahan ya para sahabat, kita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Mbak Jainab ini mudah-mudahan bisa sadar, eling, kembali ke jalan yang benar ya para sahabat. Kita doakan saja para sahabat. Bang Bule pun yakin para sahabat, ini Mbak Jainab ini ngancam, memang dia itu tidak bercanda, serius kayaknya. Tapi saya herannya gini, dia bilangnya, ini lahan akan saya kuasai. Terus yang sudah bertanam di sini, ini punya saya. Saya bingung menjelaskannya ke Mbak Jainab ini. Dia itu perempuan tapi kasar, para sahabat. Tapi saya ngomong ini sabar aja ya, karena perempuan juga ya. Saya bingung juga, tetapi intinya tidak ada yang dirugikan lah sekarang ini, tidak ada yang dipetik. Dia hanya mengancam ke saya akan menurunkan pasukan 170. Dia punya padepokan, saya tahu padepokan dia di utara. Mbak Jainab siapa namanya panjangannya, saya lupa. Tapi mudah-mudahan lah dia sadar ya para sahabat.
Saya lagi di depan tadi, lagi ngopi-ngopi ya sama yang punya lahan di sini, yang bertani di sini. Tumen dia tuh sangat luar biasa. Teriak-teriak di belakang rumah, bule-bule kena kesini tuh. Terus ngancam saya, mau apa? Mau dipenggal katanya. Mau nurin pasukan 170. Tapi saya lihat pusakanya sangat terkejut Pak sahabat. Kayak yang kemarin lagi, yang karatan itu masih di bawah dia. Itu kayaknya andalan dia Pak sahabat. Jadi dia itu apa ya? Nggak tahu gimana saya juga bingung itu pusaka kayak di pusaka apa ya? Kayak udah ratusan tahun. Kayaknya pusaka di ini kayak turunan dari apa? Nyipelet para sahabat. Karena preman ini sekarang kan menggurinya kepada Nyipelet. Saya meyakini nih Simba ini murid kesayangan si Nyipelet ini saya. Dari pusakanya saya melihat buset saja berkarat. Tapi itu aja yang dibawa sama dia. Bahkan nih main ke sini, bahkan yang punya garapan ini dikejar sama dia. Pakai parang itu yang berkarat. Tapi saya meyakini itu pusaka dari Nyipelet para sahabat. Ya yang penting ya para sahabat ini tidak ada yang dirugikan dan mudahan Mbak Zainab apa saya lupa namanya bisa kembali ke jalan yang benar ya para sahabat. Saya kasihan juga dengan kelakuannya ya seperti itu. Apalagi dia itu emang benar para sahabat. Setiap yang dekat sama dia gabung, termasuk si Prabu, si Atek, si Mahesa sering berkunjung ke Mbak Zainab ini yang di utara. Bahkan kalau ngambil ke sini bawa karung, keroncong yang punya diancam, gak boleh keluar rumah, semaunya. Luar biasa ya para sahabat. Oke untuk para sahabat subscriber Bambola dimanapun berada terus dipantau, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah ya para sahabat. Terus dipantau Bambola ke depan lagi. Takutnya nih si Mbak ini nyandra Bapak Idik lagi di depan. Larinya ke sini tadi. Oke untuk para sahabat Bambola kiri berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.